dulu Mbak, kalau menikahkan itu undangan bisa sampai 5.000, 10.000. Iya. Zaman sebelum COVID. Sebelum COVID. Sekarang? Tetapi sekarang ini setelah COVID, terus terang saja, intimate. Dan juga satu, karena memang kondisi perekonomian kita belum pulih sekali. Lagi tidak. Bibir Astrid. Halo pecinta bibir Astrid. Untuk kali ini hadir lagi dan saya tentunya tidak sendiri. Karena di sini bakal dikupas secara detail sosok seorang pengusaha yang gak asing lagi untuk gedung-gedung di Jakarta. Seorang owner dari ASG Perindo, Bapak Dwi. Oke, Bapak Dwi apa namanya? Mending dengar langsung dari Pak Dwi ya. Selamat sore Pak Dwi. Selamat sore Mbak. Bapak tambah sehat dengan baju-baju yang macan-macan ya? Ya, karena kita itu juga harus melihat seni. Oh, jadi Bapak tuh memakai macan karena judulnya memang Bapak juga selain seorang pengusaha mencintai seni. Ya, tapi kami semua itu berbatik ria. Berbatik, kamu nggak macan? Semua punya insting di bidang seni semua. Bidang seni, makanya jadi memang kalau seorang pengusaha ya harus dilembutkan oleh jiwa yang berjiwa seni supaya pengusaha yang agak-agak serius ini ya harus ada refreshingnya dengan mencintai seni budaya ya Pak ya. Pak Dwi ini memang mencintai seni budaya, rumahnya itu luar biasa. Wah, keren banget rumahnya, dekat Taman Mini kan. Pak Dwi, sebelum ngobrol-ngobrol tentang yang terjadi di negara kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, ya mungkin bisa sedikit prolog Pak cerita gitu loh kepada pecinta bibir Astrid. Pak Dwi ini sebagai seorang owner dari ASG Perindo yang membawai beberapa gedung-gedung di Jakarta, salah satunya di sini Nyageng Serang Kuningan Jaksel, kemudian Masjid Musyawarah di Kelapa Gading, terus juga yang di gedung pertanian di Pasar Minggu ya kan. Boleh Pak diceritakan kenapa Bapak memilih untuk buka usaha di bidang gedung-gedung wedding organization ini Pak? Iya, kita tentunya harus juga melihat sejarah. Karena sejarah awalnya kami berasal dari Taman Mini. Oh, dari Taman Mini. Di Taman Mini itu di sana terdiri daripada 33 anjungan daerah. Wow. 33 anjungan daerah itu punya adat istiadat masing-masing. Nah, disinilah kenapa kita berupaya atau berusaha di bidang gedung pertemuan, karena setiap gedung pertemuan itu pasti menampilkan pernikahan atau resepsi bidangnya atau adatnya masing-masing. Tidak ada negara lain yang seperti kekayaannya seperti Indonesia. Punya 33 provinsi dan adatnya beda-beda di dalam pernikahan. Ya kan? Dan marak di bidang pernikahan itu kita jadikan suatu bisnis yang menarik. Jadi sekarang itu kita tarik kepada bisnis yang memang itu sangat menarik pernikahan ini. Satu, tentunya kita banyak melibatkan pengusaha lain di bidang catering. Oh iya, betul. Selain gedung ada catering. Pengusaha lain di bidang MUA ya, make up ya, kalau make up, terus gaun pengantin ya Pak ya. Juga di bidang dekorasi. Dan juga di bidang seni. Seni di dalamnya ada para artis dan juga penyanyi dan semuanya ada di dalamnya. Ini tentunya efek daripada atau dampak positif daripada gedung pertemuan dan pernikahan ini adalah menggerakkan semua elemen masyarakat, menggerakkan semua ekonomi di bidangnya masing-masing. Nah, ini tujuan kita, bagaimana kita mengelola itu, unsur bisnisnya ada di situ, Mbak. Luar biasa ya, jadi bisa merangkul para pebisnis lainnya ya di bawah naungan ASG Perindo ini yang berbeda dan Bapak ini memang luar biasanya adalah sudah jelas tahu bahwa orang nikah udah pasti. Orang nikah sudah pasti ya Pak ya, bisnis yang pasti-pasti aja gitu. Oke Pak, ini di samping kiri kanan Bapak ada milenial. Saya kalau dekat milenial agak dak-dikon Pak. Ya, tentu. Dak-dikduk saya. Ini tentunya kami dalam bidang usaha harus mengajak, merekrut yang muda-muda ya. Dan tentunya kalau kita
berkolaborasi dengan yang muda, kita akan bisa mendapatkan masukan-masukan yang sangat positif. Dan dunia saat ini, kalau kita melihat dunia saat ini itu memang dunia kita harus sama-sama menjadi orang yang harus prihatin dengan situasi dan kondisi saat ini. Maka dari itu yang muda-muda ini wajib tampil, ya kan. Di samping saya ada namanya Mas Tiberian, ini adalah bidang apa, Pak? Kepala Bidang Komunikasi komunikasi dan pemudaan. Ya. Terus kalau yang di sebelahnya Mas Riko ini di bidang hukum. Di bidang hukum. Ya, jadi ada dua pemuda yang masih law firm-nya law firm-nya dari ASG Mas Perindo. Riko ini. Ini sesuatu yang berbeda ya. Saat ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar mem-PHK karyawannya. Ada yang sampai ratusan ribu, ada yang jumlahnya sampai ratusan, ya bahkan media juga banyak yang tumbang. Tapi ASG Perindo ini saya lihat unik, berbanding terbalik gitu loh. Kenapa bisa begitu, Pak? Malah Bapak merangkul, meng-hire lagi karyawan-karyawan muda seperti Mas Riko dan Mas Rian ini. Ada apa sebenarnya? Apakah ini inflasi yang terjadi di negara kita saat ini yang sedang tidak baik-baik aja tidak mempengaruhi bisnis Bapak atau gimana ini? Ya, agak menarik saya. Kita punya moto kita gimana, setiap ada kelahiran pasti ada pernikahan. Dan semua orang pasti menikah dan menikahkan. Itu slogan kita. Orang Indonesia kalau sudah berhubungan dengan pernikahan dan sebagainya, dalam segala upaya, usaha apapun untuk menikahkan anaknya atau menikah dirinya sendiri itu diupayakan apa saja. Dalam kondisi apapun dia mesti berupaya. Karena apa? Ada gengsi. Orang menikah itu ada gengsinya. Ada bangganya. Bangga karena mengundang orang. Nah, itu. Tapi juga ada sedihnya. Sedih itu kalau nggak punya duit baru sedih. Betul, Pak.